Selamat siang Sobat Sehat Bethesda, jumpa kembali di Talk BTS. Tanya aja langsung ke Bethesda Talk Show bersama saya Dr. Andrea Kartika. Pada hari ini kita kedatangan seorang narasumber yaitu Dr. Fenty SPPK, dokter spesialis patologi klinik di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta. Selamat siang Dr. Fenty. Selamat siang Dr. Andrea, selamat siang Sobat Sehat Bethesda. Baik dokter, pada hari ini kita ingin membahas dokter mengenai perbedaan antara screening dan diagnostik dari tes COVID. Karena ada yang tanya kayak gini, loh kenapa sih kok saya tuh kalau pergi nggak boleh pakai rapid antibody? Kenapa sih kalau misalnya mau menentukan positif harus menggunakan swab PCR? Itu terkadang banyak sekali yang masyarakat itu ingin tahu perbedaannya, seperti itu dokter. Nah jadi kita hari ini akan berbincang mengenai itu nggih dokter nggih? Nah nggak usah lama-lama, yuk tanya aja langsung ke Dr. Fenty. Baik Dr. Fenty, kita sekarang bertanya-tanya dok, lah apa sih bedanya rapid test antibody? Apa bedanya rapid test swab antigen? Apa bedanya dengan swab PCR? Mungkin Sobat Sehat Bethesda kan banyak kan kayak, saya mau tes ini karena saya mau pergi. Atau misalnya, saya pengennya tes ini aja deh yang seperti ini. Nah itu perbedaannya seperti apa dokter? Monggo bisa dijelaskan. Oke, baik. Nah perbedaannya begini, tadi kita mulai dari antigen dulu tadi ya. Antigen tadi kan kita sudah tahu bahwa itu bisa berupa kuman penyakit yaitu virus. Jadi kalau kita rapid antigen test yang kita periksa adalah bagian virusnya. Dalam hal ini adalah protein virus. Gitu. Nah kalau rapid antibody tadi adalah yang kita periksa antibody yang dihasilkan oleh zat kekebalan tubuh kita sendiri atau sistem imun kita. Jadi yang kita ambil sampelnya kalau antibody itu dari darah. Sedangkan antigen kita ambilnya dari swab nasofaring atau orofaring. Nah, kenapa dari saluran nafas atas? Karena kita tahu bahwa virus COVID-19 itu masuknya kan dari saluran nafas. Sehingga dari situ kita ambil sampelnya. Nah, jadi pengerjaan rapid antigen test ini sama dengan sampelnya yang diambil untuk swab PCR, seperti itu. Nah, perbedaan selain itu juga target deteksi ya. Tadi kalau antigen adalah protein dari virus, sedangkan antibody adalah kita mengukur antibody yang dihasilkan oleh manusia sendiri karena kemasukan virus COVID-19. Lalu kalau PCR yang kita ukur itu adalah materi genetiknya. Dalam hal ini RNA daripada virus COVID-19. Nah, untuk lama pengerjaan. Nah, tadi kan ada kata-kata rapid ya, Dr. Andrea. Berarti pengerjaannya itu cepat. Metodenya sederhana, yaitu dengan menggunakan metode imunokromatografi, baik itu antibody maupun antigen sama. Jadi kita bisa melihat secara visual dari pemeriksaan pakai kaset atau cartridge tersebut. Sedangkan PCR itu pengerjaannya ada berbagai tahap gitu ya, dok ya. Jadi ada mRNA-nya diubah menjadi DNA, kemudian dilakukan amplifikasi perbanyakan supaya alat tersebut bisa mendeteksi virus yang sifatnya tadi spesifik, sehingga kita menemukan gen-gen spesifik daripada virus COVID-19 seperti RDRP, ORF, dan sebagainya. Nah, karena tahapan-tahapan pemeriksaan ini dan alat yang digunakan juga canggih, serta tempat yang khusus, perlakuan yang khusus, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan WHO menetapkan PCR merupakan tes diagnostik COVID-19, seperti itu. Baik, ya. Dokter. Kalau untuk antibody sendiri itu sebetulnya kapan sih dok kita itu harus memilih? Saya tuh kapan harus milih antibody, kapan saya itu harus milih antigen, kapan saya harus milih PCR. Kadang-kadang kalau di rumah sakit jadinya bingung mau periksa apa, saya butuhnya apa ya. Nah seperti itu dokter. Baik, nah begini dok, tadi kan tergantung tadi kita kepentingannya untuk apa ya. Kalau syarat perjalanan kan ada yang minta antigen, ada yang minta PCR, juga ada yang dulu kan pakai antibody boleh ya. Jadi tadi tingkat akurasi pemeriksaan itu tadi memang kalau kita lihat dari diagnostik kita pakai PCR, kemudian kita antigen karena kan itu memeriksa virusnya, partikel virusnya. Kemudian yang ketiga itu adalah antibody. Tetapi tingkat akurasi ini akan baik kalau kita tepat memilih kapan kita lakukan pemeriksaan itu, ya. Jadi tadi misalnya ketika seseorang kemasukan virus COVID-19, maka dalam minggu pertama itu terjadi proses replikasi virus. Nah, virusnya itu makin banyak jumlahnya. Nah, disinilah saat yang tepat kita melakukan pemeriksaan antigen. Jadi, penelitian mengatakan kalau kita melakukan pemeriksaan antigen pada minggu pertama, maka akurasinya bisa mencapai 90% lebih.
Tetapi kalau itu dilakukan pada minggu kedua, di mana virusnya itu sudah mulai menurun. Karena apa? Karena tubuh kita kan sedang membentuk antibodi. Tubuh kita itu membentuk antibodi terhadap virus COVID-19 itu kira-kira pada hari ke-7 setelah gejala pertama. Ke-6, ke-7 ada yang mengatakan juga yang ke-12. Nah, pada saat yang hari minggu kedua ini kalau kita lakukan pemeriksaan antigen, menurut penelitian akurasinya akan turun, Dokter Andrea. Jadi dari 45 sampai 50%. Nah, jadi sangat penting kita memilih kapan kita mau melakukan pemeriksaan antigen ini. Nah, kalau misalnya kita lakukan di minggu pertama pada saat virus itu bereplikasi, itu kan sangat, kalau misalnya hasilnya positif, itu bisa mencegah penularan lebih lanjut gitu. Sebelum kita mendapatkan hasil konfirmasi dari PCR gitu, Dokter Andrea. Nah, kalau antibody, Dok, itu di minggu kedua kita lakukan. Ya, kita pengen tahu apakah tubuh kita sudah membentuk antibody terhadap virus COVID-19. Jadi jejaknya yang kita periksa seperti itu. Baik dokter, sama kalau di Rumah Sakit Bethesda sendiri sepertinya ada 2 metode dokter, ini yang sudah diketahui juga ya. Untuk antibodi itu ada rapid dan juga ada CLIA. Nah itu mungkin bisa dijelaskan dokter? Ya tadi ya, jadi kita memang melayani 2 macam rapid antibody dengan 2 macam pemeriksaan. Jadi yang rapid tadi sudah jelas ya dok ya, tadi bisa dilihat secara visual, pengerjaannya cukup singkat, 15 menit sudah bisa kita ketahui. Tetapi hanya hasilnya itu reaktif dan non-reaktif. Sedangkan kalau kita pakai CLIA, CLIA itu singkatan dari Chemiluminescent Immunoassay. Jadi metodenya lebih di atas daripada imunokromatografi. Kemudian dari hasil CLIA ini kita dapatkan juga ada titer angkanya. Jadi ada IgG, ada IgM-nya. Nah, hasilnya juga sama, kesimpulannya reaktif dan non-reaktif gitu dokter. Baik, tapi bisa dilihat IgM dan IgG-nya. Baik dokter, ini kan kadang-kadang kalau kita tes itu kan suka ada bingungnya dok. Kalau rapid antigen itu negatif, apakah selalu kita tuh aman? Berarti kita nggak sakit. Dan satu lagi dokter, apabila rapid antigen positif, itu harus dilakukan apa? Apakah kita harus lapor? Apakah kita harus langsung PCR atau kita hanya cukup isolasi mandiri saja? Monggo dok. Ya, baik. Jika hasil pemeriksaan rapid test antigen itu negatif, itu artinya tidak ditemukan antigen virus COVID di dalam spesimen swab nasofaring yang diperiksa pada saat itu. Tetapi hasil negatif juga bisa terjadi jikalau jumlah antigen virus COVID di dalam spesimen tersebut sangat sedikit, sehingga tidak dapat terdeteksi oleh alat rapid test tersebut. Nah, Sobat Sehat Bethesda, sarannya adalah meskipun hasil antigen rapid test kita negatif, kita tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik dan tertib. Yang kedua, tidak menyingkirkan infeksi, apakah seorang itu terinfeksi COVID-19, seperti itu. Nah, sehingga tetap kita harus melakukan tadi protokol kesehatan dengan cara yang benar 5M gitu. Baik, sedangkan kalau tadi rapid antigennya positif, apa yang harus kita lakukan? Nah, tadi kan dari penelitian dikatakan bahwa antigen itu terdeteksi positif pada saat jumlah virusnya itu banyak. Nah, tetapi ini kan bukan diagnostik tadi. Nah, tentu kita harus konfirmasi dengan pemeriksaan PCR tadi. Baik, terima kasih banyak Dokter Fenty untuk kesempatan pada hari ini. Sama-sama. Iya dokter, jadi kita sekarang sudah banyak mengetahui mengenai antigen dan juga antibodi. Nah sekarang pesan-pesan dokter untuk Sobat Sehat Bethesda. Baik, Sobat Sehat Bethesda, saya menghimbau sebagai warga negara yang bertanggung jawab, mari kita ikut berpartisipasi melaksanakan protokol kesehatan dengan menjalankan 5M, yaitu memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun atau hand rubs, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menghindari atau mengurangi mobilitas. Terima kasih. Baik dokter, sebetulnya sederhana ya dokter ya, tetapi betul. Kadang kita sebagai diri juga kadang masih kurang patuh terhadap protokol kesehatan itu. Baik, jangan lupa bagikan informasi ini kepada kerabat Anda, saudara atau teman Anda yang membutuhkan informasi mengenai perbedaan diagnostik dan screening dari pemeriksaan COVID-19. Akhir kata, saya Dr. Andrea Kartika. Saya Dr. Fenty. Baik, kami pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali di Talk BTS episode selanjutnya. Jangan lupa follow sosial media kami dan nantikan informasi kami selanjutnya. Salam Sapa.